tentang ayat-ayat yang memang didesain menurut Pak Gus Islah ini didesain untuk kondisi perang. Kemudian menurut Buya bahwa setiap lafaz itu pemaknaannya sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan orangnya. Kemudian seperti contoh koran yang dibaca oleh koran jadul dibaca oleh anak sekarang. Itu pun akan tergambar aneh ketika kita misalnya memutar pidatonya Bung Tomo. Pada hari 10 November itu, perang 10 November. Kita bantai habis, kita lawan sampai titik darah penghabisan, kira-kira intinya pesannya itu. Lalu disetel hari ini. Kan nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba ada orang Belanda, orang Inggris lewat. Kemudian kita setel pidato Bung Tomo, wah ini nih harus kita hajar. Karena kondisinya udah berbeda. Betul. Ruang dan waktunya sudah berubah. Jadi itu akan lebih aneh ketika terjadi di masa sekarang yang di dalam kondisi damai. Dan itu juga yang dimaksud bahwa penafsiran zaman dahulu diterapkan di zaman sekarang, aneh. Yang tidak sesuai tentunya penafsirannya. Kalau Al-Qur'annya pasti benar. Penafsiran itu yang kemudian harus dikontekstualisasi lagi. Kemudian persoalan tafsir juga Buya, tentang hubungannya dengan orang Yahudi. Tadi Buya memberikan banyak ayat-ayat yang kemudian menjadi senjata bagi orang-orang untuk melakukan persekusi ataupun tindakan kekerasan terhadap non-muslim. Ada lagi satu lagi Buya, kalau saya boleh tambahkan, maksudnya beberapa sih, tapi satu saja yang ingin saya sampaikan, yaitu surat Al-Maidah 51. Ayat berapa? Ayat 51 yang pernah heboh itu Buya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Pertama kan persoalannya di kata-kata aulia. Janganlah kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Yang sebetulnya kan aulia bukan artinya pemimpin ya Buya ya. Karena kalau pemimpin itu walin jamaknya wulad. Sedangkan kalau ini waliyun jamaknya aulia. Yang berarti teman, kekasih. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih. Tapi yang fatalnya Buya, di beberapa manuskrip, di beberapa tulisan Al-Quran, setelah lafaz aulia ini ada waqaf lazim. Ada mim kecil di situ, yang artinya bahwa siapapun yang membaca ayat ini harus berhenti di kata-kata itu. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman, titik, dan tidak boleh dilanjut. Ambil nafas, kemudian baru lanjutkan ke kata-kata berikutnya. Seperti saktah gitu. Seperti saktah tapi nafas gitu ya. Wajib berhenti di situ. Padahal ada kata-kata ba'dhum awliya'u ba'd yang merupakan sifat dari aulia itu, dari Yahudi dan Nasrani. Maksud saya begini, kalau saya terjemahkan, wahai orang yang beriman, jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman, yang mana ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian Yahudi dan Nasrani itu adalah merupakan teman dari yang lain. Yahudi dan Nasrani sudah berteman. Ketika Yahudi dan Nasrani sudah berteman, maka hati-hati, jangan jadikan teman. Jadi kalau ke Yahudinya saja boleh, ke Nasraninya saja boleh. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani sudah bersatu, hati-hati. Nah, kenapa? Karena faktanya sepanjang sejarah umat manusia, sepanjang sejarah agama-agama Semitik, Yahudi, Nasrani dan Islam, Yahudi tidak pernah meridhoi atau mengakui adanya agama Nasrani. Iya, betul. Tidak pernah Yahudi itu berteman dengan Nasrani sampai sekarang. Bahkan agama Nasrani adalah agama atau kelompok yang paling dikutuk oleh orang Yahudi sampai sekarang. Betul. Jadi tidak mungkin Yahudi dan Nasrani berteman dalam konteks teologi atau agama gitu. Justru sebaliknya, Yahudi itu lebih mengapresiasi Islam. Di mana orang Yahudi atau para rabai-rabai Yahudi mengatakan umat Islam juga akan masuk surga seperti kami. Hanya saja kami tidak wajib untuk ikut agama mereka. Kami wajibnya ikut agama Musa. Sedangkan mereka ikut agamanya Muhammad, dan Muhammad orang baik. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Dan bagaimana komentar mereka terhadap Nasrani? Nasrani adalah orang yang katakanlah kurang ajar lah begitu. Kenapa kurang ajar? Taurat disebutnya perjanjian lama. Padahal kata Yahudi itu perjanjian abadi. Usang gitu kan, kata orang Nasrani. Kemudian YHWH yang orang Yahudi tidak berani melafazkan, disebut dengan tetragrammaton, cara pembacanya Adonai atau Hashem. Orang Nasrani malah dibaca Yahweh. Yahweh. Marah besar orang Yahudi.
YHWH Tuhan kami dibaca sembarangan, padahal itu tidak boleh dibaca. Itu menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak setuju, tidak meridhoi Nasrani, gitu. Nah, tetapi yang diberi penekanan di sini adalah ba'dhum awliya ba'd. Ketika berteman itulah bahaya. Dan satu-satunya organisasi ada satu organisasi memang di dunia ini, di mana di situ Yahudi dan Nasrani berteman. Tapi saya tidak akan menyebutkannya di sini. Ada satu organisasi besar, bukan organisasi besar, organisasi kecil sebetulnya, tapi pengaruhnya besar di dunia. Dan organisasi inilah yang beranggotakan orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka saling bahu-membahu. Artinya Allah sudah mengantisipasi kehadiran organisasi ini. Gitu. Jadi hati-hati dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini. Bukan person-person orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu Bu ya, saya sih ingin memindahkan wakaf lazim ini. Jangan di lafaz aulia, tapi di ba'dhum aulia ba'd. Penempatan wakaf lazim ini dari mana ini? Ini saya yakin ini adalah kesalahan menempatkan wakaf lazim. Sehingga kesalahan tafsir dan kesalahan perilaku nanti. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya. Saya kira perlu merespon Bu ya untuk hal yang pertama. H8 halaman 8 kita tunda dulu, kita respon dulu apa yang disampaikan Gus Zidni tadi tentang ayat yang jadi tadi. Saya ingin jawab yang kedua aja dulu. Iya. Sebetulnya yang disalahkan tuh bukan Al-Qur'annya, tafsirannya. Jadi sepertinya ada diyakini bahwa tafsir itu sudah final. Kalau itu sudah benar, ya ternyata ya tafsir generasi awal kan isinya banyak khurafat masuk kok. Dongeng-dongeng kan isinya generasi awal semacam itu. Ya, dan sekarang kita sendiri juga kalau kita merujuk pada Nabi bagaimana menafsirkannya? Dan Nabi nggak pernah menafsirkan kok. Nggak ada tafsir Nabi itu. Ada nggak tafsir Nabi? Ya nggak ada. Dan nafsirnya itu yang menafsirkan itu adalah pada generasi berikutnya yang tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Iya kan? Dan Imam Bukhari segala macam yang bikin sejarah Islam juga nggak pernah ketemu. Orang yang pertama kali bikin sejarah Sirah Nabawi itu Ibnu Ishaq. Ya, lahir pada tahun 80 Hijriyah, nggak ketemu dengan Nabi. Ya, meninggal umur 71, jadi sampai lahir tahun 80 meninggal 151, nggak ketemu. Dan sampai sekarang naskahnya hilang, nggak ada. Yang ada disadur oleh Ibnu Hisham. Nah, itu pun juga banyak cerita-cerita yang masih dibedah kembali macam itu. Apalagi tafsir juga sama. Nah, ya artinya begini persoalannya. Dua orang menafsirkan beda. Pengajian saya hari ini, ya, ini audionya sekian banyak. Yakin nggak pemahaman mereka sama? Nggak sama. Ada yang setengah paham, ada yang salah paham, ada yang gagal paham. Ya kan begitu. Apalagi tidak ketemu dengan sayanya, anak cucunya Pak Rahmat menafsirkan ucapan saya. Yang semacam itulah yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi, ini begini, ini ayat turun, circumstancesnya dalam keadaan gawat, genting, dalam keadaan peperangan. Seperti itu. Ya ayat perang itu jangan dipakai di negara yang sedang aman dong. Ya. Kalau itu semuanya menjadi petunjuk, harus dibunuh semuanya, diperangi semuanya. Nabi sendiri apa yang dilakukan ketika kota Mekah ditaklukkan? Orang-orang Quraisy yang dulu akan membunuh Nabi sudah diikat tangan kakinya, sudah duduk di depan Nabi. Mereka sudah pucat, pasti akan digantung semua itu. Apa yang Nabi lakukan? Nah, apa yang engkau duga? Hari ini aku akan berkata apa kepada kamu? Kata Nabi, hari ini aqulu lakumul yawm kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaikumul yawm irja'u antumut tulaqa. Itu kata Nabi begitu. Saya akan mengatakan seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya yang menjahat Yusuf.
Tidak ada dendam di antara kita. Kamu merdeka, silahkan pulang. Dibunuh nggak mereka? Ya. Gimana lagi? Kalian mau niru siapa kamu? Itu kan persoalannya. Orang yang dulu membunuh Nabi juga nggak dibunuh, kok Nabi sudah selesai. Terus gimana? Nah ini yang jadi persoalan seperti itu. Jadi artinya nanti sebetulnya saya mengatakan ini negara Indonesia, bukan negara agama. Kalau Anda ingin memaksakan agamamu di negeri ini berarti mengkhianati bangsa Indonesia. Kita mendirikan negara ini berdasarkan kesepakatan. Kalau waktu itu kau maksakan syariat, paling-palingnya di Majalengka, Kabupaten Republik Majalengka paling. Enggak akan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi negeri ini dibangun oleh seluruh bangsa Indonesia yang agamanya berbeda-beda. Oleh seluruh bangsa Indonesia yang sukunya berbeda-beda. Seluruh bangsa Indonesia yang etnisnya berbeda-beda. Seluruh bangsa Indonesia yang historisnya berbeda-beda. Bersatu padu membuat namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila, titik. Nah, ini sama kayak orang bikin perusahaan. Masing-masing punya dividen. Lalu Pak Tato saya tendang. Ini kan pengkhianatan. Nah, kalau syariat ilmu diterapkan, bubar negeri ini. Bubar. Lalu masalahnya apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Begini, salah satu alasan ya pengeboman Mapolsek Karanganyar, Astana Anyar. Astana Anyar. Iya. Itu kan karena ada poin masalah karena KUHP kan. Iya, tentang hukum pelacuran. Ya. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haram Allahu wa rasul dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dalam KUHP tidak diharamkan, pelacuran diharamkan, berarti ini harus dibom. Ya kan begitu. Nah sekarang negara pernah mencoba untuk memperbaiki nasib perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan masyarakatnya. Dalam undang-undang pernikahan, perempuan tidak boleh dipaksa kawin. Paksaan tidak boleh. Karena perempuan juga manusia, betul nggak? Dan tidak boleh dikawinkan masih anak-anak. Dibatasi umurnya 16 tahun, sekarang udah 19 tahun ya, ditambah lagi. Didemo oleh umat Islamnya. Tuhan tidak melarang paksaan. Kenapa negara melarang paksaan? Jadi maksudnya boleh dipaksa gitu. Kan ngeri. Saudi membebaskan perbudakan, didemo juga. Ya didesak oleh Amerika, dipaksa Amerika suruh merdeka, dibebaskan perbudakan. Di demo juga negara kafir, negara togut, raja biadab, tidak sesuai dengan hukum Allah. Perbudakan diperbolehkan oleh Allah. Kenapa dilarang? Maksudnya gimana? Jadi menurut pikiranmu perbudakan boleh gitu? Hah? Nanti beli perempuan boleh, melacur haram, tapi kalau beli boleh? Nggak jelas, nggak jelas kan? Ini kan persoalan peradaban, persoalannya. Dalam fikihnya laki-laki berhak menceraikan istrinya kapan saja dengan bergurau pun jadi, betul nggak? Kita fikih. Ya. Seperti itukah perempuan diperlakukan? Dicabut hak kuasa laki-laki mencerai, harus diproses di pengadilan, di demo juga. Jadi maksudnya gimana? Pengennya, maunya apa? Nggak jelas. Jadi perbudakan boleh. Menyerbu negara orang boleh, nanti perempuannya dijual gitu. Kayak di ISIS tuh, suku Yazidiyah tuh, yang penduduknya Nasrani tuh, diserbu, perempuannya ditangkapin dijual. Memang Tuhanmu mengizinkan manusia diperjualbelikan? Jujur dong. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi nggak jelas pemikirannya, kan semacam itu. Itulah kira-kira mungkin yang bisa saya komentari.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.